Halo, selamat sore Sobat 7. Apa kabarnya? Terima kasih loh sudah gabung sama kita di Sabtu Me Time. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat yang sudah gabung di YouTube-nya, Instagram, dan juga Facebook dari Official Trans 7 di Sabtu Me Time yang secara kita sudah lama juga, ternyata hari ini sudah masuk ke episode ke-25. Nggak nyangka banget ya. Ini terima kasih sudah gabung di livecast kita. Dan juga hari ini kita punya tema yang cukup menarik nih buat Sobat 7, yaitu tentang kerajinan tangan yang mudah dan juga gampang banget untuk diaplikasikan di mana aja. Bahan-bahannya juga mudah, yaitu teknik eco pounding dengan jejaring craft yang nanti akan diwakili oleh Ibu Erwina. Nah, kerajinan tangan atau craft ini memang hanya memerlukan bahan-bahan yang sederhana dan ada di sekitar kita nih. Jadi nanti Sobat 7 bisa langsung dicoba aja, dipraktekin. Dan ini juga nanti kalau misalnya sudah jadi nih, ternyata bisa dijual dengan harga nilai yang tinggi loh. Nah, sebelum kita mulai nih, Sabtu Me Time edisi hari ini juga punya giveaway. Ini pasti ditunggu nih sama Sobat 7 ya. Nanti total ada 3 voucher. 3 orang nanti akan mendapatkan masing-masing Rp100.000 voucher dari Hop Hop Drink. Nah, voucher ini berlaku hanya untuk di wilayah Jabodetabek dan juga Bandung nih. Untuk Sobat 7 yang mau ikutan, caranya gampang banget. Ini kan kalian sedang nonton nih Sabtu Me Time, jangan lupa untuk screenshot dan juga upload di Instagram story kalian. Untuk setelah itu di-mention ke akun Instagram dari @hophop_indo dan juga akun @officialtrans7. Tapi nggak cuma tag dong, harus di-follow juga dua-duanya ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Kita ngobrol dengan Ibu Erwina, perwakilan dari Jejaring Craft. Halo, Ibu Erwina. Halo. Apa kabar, Bu? Baik. Baik ya, semoga selalu sehat ya Ibu ya. Kita ngobrol-ngobrol nih Bu, kira-kira nih kalau ngomongin kerajinan atau craft, apa aja sih yang pernah dibikin sama Jejaring Craft nih Bu? Waduh, kalau yang dibikin sama Jejaring Craft banyak sekali. Kalau mau ditunjukin bisa dilihat di belakang saya. Ini sebagian hasil-hasil dari karya Jejaring Craft dari teman-teman dan sebagian dari saya juga. Oh, banyak juga ya Bu ya. Yang paling menarik yang mana Bu, kalau menurut Ibu? Kalau yang paling menarik dan lagi booming sih eco print ya. Nah, turunan dari eco pounding itu yang pertama. Setelah itu baru kita bikin lanjutannya ke eco print. Lebih banyak tantangannya dan kayaknya lebih menjual. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam ya Bu ya. Tapi biasanya kalau bikin craft tuh inspirasinya dapat dari mana sih Bu? Kalau inspirasinya banyak, dari YouTube juga iya, dari berbagai pameran-pameran. Ya, banyak sih sebenarnya inspirasinya dari melihat keadaan lingkungan. Iya, jadi bisa lihat dari mana aja, akhirnya bisa terbentuk gitu ya, hasil-hasil craft yang bagus. Nah, biasanya kalau teknik eco pounding ini bisa diaplikasikan di media apa aja nih Bu? Kalau medianya bisa macam-macam ya. Seperti ini sejenis tote bag sedikit ya, atau bisa juga seperti ini juga, ini tote bagnya. Wow. Atau bisa juga ini, atau bisa di selendang pasmina seperti yang di sini. Iya. Bisa juga di baju kaos. Mungkin kalau yang anak muda bagus ya kalau dibikin baju kaos ya lebih. Iya, keren-keren nih Bu ya. Bagus-bagus. Nah, buat Sobat 7 nih yang penasaran kira-kira bagaimana persiapan, apa aja yang harus disiapin gitu ya, bagaimana proses pembuatannya, tenang aja, kita punya tayangannya, bisa dilihat di liputan yang satu ini. Halo Sobat 7, kita kali ini akan membuat eco pounding. Dan eco pounding ini terdiri dari berbagai macam bahan, alat, dan media. Ini bahannya adalah terdiri dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan yang segar yang kita ambil dari halaman rumah kita. Ini seperti ini, daun aprika, ini miyama, ini ada daun
betadine. Adapun medianya adalah bisa kita pakai pasmina seperti ini atau tote bag seperti ini dan clutch yang mungil. Kali ini kita akan membuat di media kecil aja clutch ya. Alat-alatnya adalah hanya memerlukan palu. Palunya palu bukan palu biasa tapi palu kayu. Motifnya ada yang bisa bulat seperti ini, ada bisa juga seperti ini. Alat tambahannya adalah cutter. Untuk persiapan kita memakai alas yang kita lapisin busa dan kita lapisin plastik. Sebelum kita melakukan proses eco ponding, kain-kain ini kita akan proses mordan dahulu untuk menghilangkan zat-zat kimia di dalam kain. Adapun proses pemordanannya adalah pertama kita pakai TRO, kita cuci kain ini, diucek-ucek aja, terus sebilas, baru kita akan kasih mordannya menggunakan tawas dan air mendidih. Kita ambil baskom, lalu kita ambil air yang kita didihkan, kita tuang 1 literan ya. Kita ambil tawas 1 sendok. Kita aduk-aduk. Fungsi mordan pakai tawas ini adalah untuk daun ini bisa meresap di kain. Kain yang telah dicuci kita akan celup di sini. Ya, seperti ini. Dibiarkan 15 menit atau lebih juga boleh. Setelah 15 menit kita akan jemur. Posisi menjemurnya begini, tidak boleh diperas sampai kering. Setelah kering, baru kita bisa proses untuk eco ponding. Ini adalah contoh clutch yang setelah kita mordan dan setelah kering dan siap akan kita eco ponding. Kita memerlukan papan kecil ini secukup ukuran clutch ini supaya medianya rata. Karena clutch ini kan bergelombang. Kita akan masukkan. Nah, sebelum kita memulai menempelkan daun di media ini, kita akan ambil daunnya dan kita akan buang sedikit batangnya seperti ini. Fungsinya untuk media ini tidak melebar dan bersih di media. Setelah daun-daun ini kita kikis, baru bisa kita akan tata di media ini sesuai yang kita inginkan. Bisa juga kita tambahkan misalnya daun betadine. Untuk media yang lebih lebar, ini penataan ini bisa kita ingat-ingat atau kita foto dulu. Setelah itu baru kita bisa lakukan pemukulan. Setelah itu baru kita ambil plastik dan kita akan siap untuk memukul daun-daun ini sehingga getahnya akan menempel di media. Ya, begini cara proses pembuatannya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan tunjukkan hasil yang setelah jadi. Seperti ini. Ini di tote bag. Atau bisa juga seperti ini. Dan seperti ini. Tapi ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Karena untuk mencetak 1 daun aja memerlukan waktu dan tenaga yang kuat. Itu dia tadi proses eco pondingnya. Semoga bisa menginspirasi Sobat 7 di rumah. Dadah. Wah, keren banget Ibu Erwina. Tadi kita sudah ditunjukkan nih Sobat 7 nih gimana persiapannya, apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Semoga nanti menginspirasi dan juga Sobat 7 bisa praktekkan di rumah. Tapi Bu Erwina, aku mau tanya lagi, kira-kira apa sih kesulitan dalam buat eco pounding nih Bu? Kalau kesulitannya sih nggak ada ya, cuman kita memang perlu tenaga ya, tenaga memukul ketok-ketoknya itu. Kesulitan mungkin saya rasa cuma di itu aja, gerakan tenaga pemukul harus konstan ya.
Oh, jadi Kalau media kan tenaganya harus banyak sama di gitu Bu ya halaman. pada saat ngetok itu ya? Iya bener. Hmm. Karena kalau salah pukulan aja kemarin kan Hmm. pernah kita pakai di belajar anak-anak SMK itu dia pakai pukulan pakai besi Hmm. kuat tenaga bolong kainnya. Oh. Jadi memang harus irama dan nggak boleh. Itu dia tadi Ibu juga sempat bilang harus sabar gitu ya kuncinya ya. Iya bener. Harus sabar, harus rata supaya kena semuanya. Tapi kalau misalnya soal jenis tanaman, kira-kira semua jenis tanaman bisa nggak sih Bu dilakukan eco pounding nih? Oh, kalau jenis tanaman sebenarnya dibilang bisa harus ditentukan juga ya. Yang mengandung tanin yang banyak, misalnya seperti di daun pepaya Jepang bisa, kayu aprika insulin, daun aprika insulin, terus sama daun jati juga bisa, daun sambang negara. Dan kalau bunga-bunganya bisa juga kenikir, daun kenikir juga bisa, daun kupu-kupu, daun tapak darah, dan ada juga yang lebih bagus nih bunga telang. Bunga telang kan warnanya ungu ya. Iya, warnanya bagus ya. Iya, yang kita rekomendasikan. Oh, Karena tidak semua daun dan bunga yang bisa kita terapkan. Jadi bunga telang yang paling direkomendasikan tadi Bu ya? Sama kenikir. Kenikir bagus jadinya warnanya kuning, ada oranye, ada kuning gitu ya. Kalau di bunga ya. Iya benar, itu kan ada bunga sepatu di juga sekitar bagus. kita juga. Iya. Nah Bu, selain tanaman dan juga bunga, kira-kira apa aja sih yang bisa dijadikan media, ditempel ke media maksudku, untuk eco pounding ini Bu? Kayaknya untuk ditempelkan media kan ini memang karena memang posisinya hanya daun dan bunga saja. Kalau yang lain-lainnya kayaknya nggak bisa, karena kita kan eco pounding itu mencetak daun di selembar kain, tanaman di selembar kain. Oke. Jadi emang sepertinya hanya daun dan bunga aja, dan itu pun tertentu. Nah, Ibu kan tadi Ibu juga sudah menunjukkan gimana caranya kita harus hati-hati gitu ya. Ini prosesnya juga lama, harus sabar. Tapi seberapa tahan lama nih Bu eco pounding ini? Untuk tahannya itu kalau setelah kita rendam dengan tawas itu memang membuat kita hasilnya itu akan tahan ya sepanjang setelah direndam dengan tawas ya, di mordan ya. Nah, itu beberapa tahun bisa tidak pudar karena sudah dimordan, dan untuk setelah jadi hasilnya pun juga bisa kita dibilas lagi sama tawas kembali. Jadi setelah ini jadi hasil seperti ini. Ini kita untuk biar tahan lama bisa kita celup lagi di tawas, air tawas, baru kita bisa simpan, kan kita gunakan. Oke, kalau misalnya tadi ada di baju, di kaos gitu ya, atau di tote bag tadi Ibu bilang, nah itu proses pencuciannya seperti apa Bu? Ada treatment khusus atau enggak supaya masih tahan lama gitu Bu, jangan sampai pudar? Kalau dianjurkan sih sebenarnya pakai lerak atau sabun mandi ya. Jadi sama perlakuannya seperti batik ya. Oke. Iya kan, jangan sampai nanti hasilnya jadi pudar gitu ya Bu. Nah kalau misalnya cara pemasaran dan juga cara penjualan dari Jejaring Craft seperti apa Bu? Kalau saat ini kita emang dari Jejaring Craft pemasarannya melalui bazar dan pameran, dan ada juga pemesanan langsung melalui online. Itu yang kita lakukan. Dan kita juga mengikuti kurasi-kurasi yang kita ikuti. Untuk dipasarkan di Garuda itu kita pernah. Ini saat ini juga kita lagi kurasi di Sarinah untuk dipasarkan di Sarinah. Wah keren banget. Tapi melalui online, iya. Melalui online Ibu ya. Nah bisa ditunjukkan nggak sih Bu beberapa yang memang bisa boleh. jadi inspirasi bagi Sobat 7 di rumah nih? Oke. Kalau untuk yang beberapa barang produk yang sudah kita lakukan seperti ini kita pernah selama pandemi kita melakukan workshop online seperti ini.
Ini namanya tas Pesta. Ada juga ini juga. Ini kipas yang Kipas, EcoPrint kita bikin sendiri. Ini juga, ini ada sulam bulion dan itunya kelasnya, sama ini dompet behel pakai EcoPrint juga, sama ini yang lebih menjual. Ini kita pakai EcoPrint yang pakai kulit. Kulit. Banyak sih sebenarnya produk-produk kita. Ada kalung batik, ada tudung saji juga. Semua bisa diadaptasikan di sini. Oh. Tapi kita belum coba. Kita masih pakai EcoPrint. Kalau yang EcoPrint belum kita coba. Tapi pastinya hasilnya lebih bagus juga. Oke. Iya sih, Bu. Ini Bu, sedikit dong bisikin ke saya, ini kan bisa jadi ide bisnis. Nah, kalau dari range harga kira-kira berapa sampai berapa sih Bu kalau dijual? Kalau range harga relatif ya, karena ini semuanya karya tangan handmade. Jadi seperti ini sih saya jualnya seratusan ya, mungkin mahal ya kalau menurut orang awam. Tapi ini semua, ini kainnya kita bikin sendiri. Ini juga pakai handmade, jadi bukan produk pabrik. Iya. Sama seperti ini kan rumit ya. Iya, Jadi karena relatif handmade sih. kan setiap orang nanti akan dapatnya itemnya beda, itu yang bikin harganya mahal gitu ya. Nah ini semoga Iya, bisa benar. menginspirasi Sobat 7 di rumah. Nah Sobat 7 pasti nungguin nih kira-kira siapa yang akan mendapatkan 3 voucher masing-masing Rp100.000 dari Hop Hop Drink. Nanti akan diinfokan langsung, jadi siap-siap aja aktif di Instagram gitu ya, nanti akan mendapatkan DM langsung dari @hophopdrink. Nah aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Ibu Erwina yang sudah meluangkan waktunya untuk gabung sama kita ngobrol-ngobrol di sini, menginspirasi Sobat 7 di rumah untuk nyoba Eco Pounding ya di Sabtu Me Time hari ini. Sehat-sehat ya Ibu ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, salam. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih juga nih Sobat 7 yang sudah join sama kita di Sabtu Me Time edisi hari ini. Dari awal sampai dengan akhir, semoga juga ilmunya dapat dan juga bisa menginspirasi Sobat 7 di rumah ya. Minggu depan jangan lupa untuk join lagi, gabung sama kita, karena kita punya tema yang gak kalah menarik dari episode hari ini yang bisa kita diskusikan ramai-ramai. Jadi Sabtu Me Time akan tayang multi-platform di semua sosial media dari Trans 7 setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram, Facebook dan juga YouTube dari official Trans 7. Instagram aku juga nggak apa-apa kalau mau di follow sih. Sampai jumpa di Sabtu Me Time episode berikutnya Sobat 7. Dadah!